Pertanyaan tentang apakah kaya sama dengan sukses terdengar sangat simpel, tetapi jawabannya seringkali bikin orang berdebat lebih panas daripada topik politik ketika sedang berkumpul keluarga. Banyak orang sejak kecil dijejali gambaran bahwa sukses itu ukurannya jelas, uang banyak, aset di mana-mana, dan hidup terlihat mapan. Tidak sepenuhnya salah, karena uang memang mempermudah banyak hal. Namun masalahnya muncul ketika uang dijadikan sebagai satu-satunya tolok ukur, seolah-olah tanpa kaya, hidup otomatis gagal. Padahal hidup manusia tidak sesederhana tentang laporan laba rugi. Kekayaan memang memberikan kenyamanan yang nyata. Masalah bisa diselesaikan lebih cepat, pilihan hidup lebih luas, dan stres bisa diredam dengan solusi praktis. Tagihan tidak bikin deg-degan, sakit bisa langsung ditangani, dan rencana hidup terasa lebih fleksibel. Di titik ini, wajar kalau ada orang yang menyamakan kaya dengan sukses, karena jujur saja, hidup miskin itu romantis hanya di film, bukan di tanggal tua. Namun kenyamanan bukan satu-satunya unsur keberhasilan hidup. Ada banyak orang kaya yang secara materi sangat berhasil, tetapi hidupnya penuh kegelisahan. Uang ada, tetapi waktu habis. Aset bertambah, tetapi hubungan rusak. Pencapaian terlihat gemilang dari luar, tetapi kosong dari dalam. Ironisnya, mereka sering tidak berani mengeluh karena takut dianggap tidak bersyukur. Akhirnya, sukses versi luar tidak selalu sejalan dengan kepuasan versi dalam. Di sisi yang lain, ada orang yang secara finansial biasa saja, tetapi hidupnya terasa utuh. Mereka punya tujuan, hubungan yang sehat, dan rasa tenang di dalam menjalani hari-harinya. Bukan berarti mereka menolak kaya, tetapi uang tidak dijadikan pusat identitas. Mereka tahu kapan harus mengejar dan kapan harus menikmati. Ini sering membuat kita sadar bahwa sukses itu lebih luas daripada sekedar angka di rekening. Kemudian, masalah terbesar muncul ketika seseorang mengejar kekayaan dengan asumsi bahwa semua masalah hidup akan otomatis selesai. Seolah-olah uang adalah tombol skip untuk semua luka, kegagalan, dan kekosongan. Padahal, uang hanya menyelesaikan masalah finansial, bukan masalah makna. Kalau dari awal definisi suksesnya sempit, sebesar apapun hasilnya tetap terasa kurang. Kemudian, sebenarnya apa sih yang dikatakan dengan sukses itu? Sukses itu sebenarnya tentang arah, bukan sekedar kecepatan. Ya, sukses sering disalahartikan sebagai siapa yang paling cepat sampai. Siapa yang lebih dulu punya ini, lebih dulu punya itu, dan lebih dulu terlihat mapan. Akibatnya, hidup berubah seperti lomba lari tanpa garis akhir yang jelas. Kita sibuk mengejar kecepatan, tetapi lupa memastikan arahnya benar. Padahal cepat menuju arah yang salah tetap saja salah. Hanya capeknya terasa lebih awal. Orang yang menyamakan kaya dengan sukses biasanya fokus pada hasil, bukan proses. Selama hasilnya terlihat, cara dan dampaknya seringkali diabaikan. Hubungan dikorbankan, kesehatan ditunda, nilai hidup dikompromikan, semua dianggap wajar demi nanti kalau sudah sukses. Padahal yang sering terjadi saat nanti itu datang, tubuh sudah lelah dan hati sudah kehilangan arah. Sukses yang sehat biasanya ditandai dengan keseimbangan. Bukan berarti hidup harus seimbang, sempurna setiap saat. Tetapi tahu kapan harus menekan gas dan kapan harus mengerem. Orang sukses versi ini tidak anti ambisi, tetapi sadar bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian eksternal, mereka ingin maju tanpa kehilangan diri sendiri di perjalanan. Menariknya, banyak orang baru menyadari perbedaan ini setelah mengalami kelelahan mental. Ketika target tercapai, tetapi rasa puas tidak datang. Ketika tepuk tangan ada, tetapi hati terasa hampa. Nah, di titik itu muncul pertanyaan yang lebih jujur. Ini semua buat apa? Dan pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan angka atau aset yang sudah ada. Sukses sejatinya adalah tentang kesesuaian antara apa yang kita kejar dan apa yang kita nilai penting. Jika uang sejalan dengan nilai hidup, maka kekayaan bisa menjadi bagian dari sukses.
Tetapi kalau uang justru menjauhkan kita dari hal-hal yang bermakna, maka kaya hanya menjadi pencapaian kosong yang dibungkus dengan prestise. Kaya dan sukses sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Keduanya bisa berjalan beriringan asal definisinya tepat. Kekayaan adalah alat, sementara sukses adalah keadaan hidup yang lebih utuh. Masalahnya, banyak orang terbalik menempatkan keduanya. Alat dijadikan tujuan, tujuan dijadikan hiasan. Akhirnya, hidup terlihat hebat tetapi terasa berat. Orang yang benar-benar sukses biasanya punya kendali atas hidupnya. Mereka bisa memilih, bukan sekedar terpaksa. Bisa berkata tidak tanpa takut hancur, dan bisa berkata iya tanpa mengorbankan prinsip. Di titik ini, uang memang membantu, tetapi bukan satu-satunya penentu. Kendali hidup tidak selalu datang dari saldo, tetapi dari kejelasan arah. Sukses juga tercermin dari kualitas ketenangan. Bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi punya kapasitas menghadapi masalah tanpa kehilangan kewarasan. Bisa tidur tanpa dihantui kecemasan berlebihan, dan bisa bangun dengan alasan yang jelas untuk menjalani hari. Ini merupakan jenis keberhasilan yang jarang dipamerkan, tetapi sangat dirindukan. Jika kaya disertai dengan makna, maka ia memperkuat sukses. Tetapi jika kaya berdiri sendiri tanpa tujuan yang lebih besar, ia mudah rapuh. Sedikit guncangan bisa menggoyahkan segalanya, karena pondasinya bukan nilai, melainkan pencapaian. Dan pencapaian selalu punya batas, sementara keinginan manusia jarang sekali merasa puas. Pada akhirnya, kaya tidak otomatis sukses, dan tidak kaya bukan berarti gagal. Sukses adalah ketika hidup bergerak ke arah yang kita sadari dan kita pilih dengan sadar. Jika dalam perjalanan itu kita menjadi kaya, itu merupakan bonus yang patut disyukuri. Tetapi kalau tidak, hidup tetap bisa bermakna, utuh dan layak untuk terus dijalani. Karena sukses sejati bukan soal seberapa tinggi kita naik, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap langkahnya. Pendapat kalian silahkan tulis di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada video selanjutnya dari channel Curhat Diri.